Shalom, salam sejahtera bagi kita, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi kita, Jangan Melupakan Kebaikan Tuhan. Ini dikutip dari kitab Ulangan, dari pasal yang ke-8, dari ayatnya yang kedua, sampai kepada ayatnya yang keempat. Kita perhatikan firman Tuhan dan saya akan bacakan terlebih dahulu bagi kita sekaliannya. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan umatnya hal perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan selama di padang gurun 40 tahun. Dan Tuhan mengingatkan mereka, dikatakan tadi dalam ayatnya yang kedua, ingatlah seluruh perjalanan yang engkau lakukan selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan ingin mengingatkan kita umatnya, orang-orang percaya, perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam perjalanan hidup ini. Dan ada banyak hal yang baik yang kita alami dalam hidup ini. Dan semua itu adalah berkat Tuhan. Kalau saudara mungkin bisa mengingat bagaimana perjalanan hidup saudara sejak saudara dilahirkan ke dunia ini, bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, kita diberi tubuh yang sempurna. Saudara, kita diberi mungkin saudara berkat-berkatnya juga. Kita diberikan hikmat, kita diberi pengertian, kita diberi pemahaman. Dengan kata lain, dalam hidup kita ini, kita diberikan suatu pengalaman yang begitu indah dalam hidup ini. Dan semua itu kita bisa jalani oleh karena Tuhan. Saudara bisa kuat pada hari ini oleh karena Tuhan. Saudara bisa sehat sampai hari ini oleh karena Tuhan. Saudara bisa juga bertumbuh oleh karena Tuhan. Saudara mungkin juga bisa bekerja, bisa berusaha sampai hari ini. Semuanya juga berkat Tuhan. Saudara bisa menikah karena Tuhan. Saudara bisa punya anak, cucu karena juga Tuhan. Saudara memiliki nikah rumah tangga yang indah, bahagia, sukacita, semua karena Tuhan. Karena itu tadi diingatkan dalam ayatnya yang pertama, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah. Jadi semua pengalaman yang kita alami sejak kita dilahirkan ke dunia ini sampai hari ini, perjalanan hidup kita ini adalah atas kehendak Tuhan. Sekali lagi ingat saudara, perjalanan yang kita lakukan itu adalah atas kehendak Tuhan. Bahkan ada kalanya kita juga mengalami keajaiban-keajaiban. Seperti bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka selama 40 tahun. Mereka dipelihara Tuhan. Mereka tidak pernah bekerja, tapi mereka bisa hidup. Mereka tidak pernah mengalami sakit penyakit di padang gurun. Ya saudara, oleh karena makanan yang mereka makan, sehingga mereka sakit lambung, kolesterol, asam urat, sakit jantung, dan lain sebagainya. Tidak. Justru roti mana yang Tuhan berikan mereka makan, saudara, mereka konsumsi, memberikan kekuatan, kesehatan, cocok untuk bayi, cocok untuk pemuda, cocok untuk orang tua, dan tidak punya efek samping. Begitu ajaib Tuhan memelihara. 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan. Sampai dikatakan tadi dalam ayatnya yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun dalam perjalanan. Saudara bayangkan 40 tahun dalam perjalanan tetapi kakinya tidak bengkak. Pakaian di tubuhnya juga tidak buruk. Tentu karena mujizat Tuhan terjadi.
Iya, saudara. Mungkin pakaian kita 2-3 kali dipakai sudah mulai buruk, saudara. Tetapi pakaian mereka, orang Israel, umat Tuhan pada masa itu, 40 tahun mereka pakai di padang gurun. Tidaklah menjadi buruk. Tidak menjadi lapuk. Ya, bahkan juga kakinya tidak menjadi bengkak selama perjalanan di padang gurun. Memang dalam perjalanan hidup ini, seperti perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, selama perjalanannya di padang gurun, ada banyak kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Ada banyak, saudara, kesusahan-kesusahan yang terjadi dalam perjalanan mereka. Dikatakan dalam ayatnya yang ketiga tadi, saya kembali kutip dulu ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi ada kalanya mereka diizinkan lapar, bukan berarti mereka tidak mempunyai makanan. Roti mana selalu turun setiap pagi. Ya, namun ada kalanya mereka, saudara, rindu makan daging, bahkan juga hal-hal yang lain. Ya, sehingga itu menjadi suatu kesusahan, menjadi suatu kesulitan-kesulitan. Berjalan di padang gurun juga memang adalah perjalanan yang sulit. Ya, kalau siang itu panas, kalau malam itu dingin. Ya, saudara yang terkasih, jadi mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam perjalanan. Sama seperti kita, dalam perjalanan hidup ini, kita juga sering mengalami banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup. Kesulitan nikah rumah tangga, kesulitan dalam perkara ekonomi. Mungkin kita juga kesulitan mengalami ya kelemahan-kelemahan di dalam tubuh kita. Mungkin sakit penyakit ataupun mungkin kelemahan-kelemahan yang lain. Kita mengalami kesulitan di dalam membesarkan anak, menyekolahkan anak, bahkan mendidik anak-anak kita. Kita mengalami kesulitan secara di dalam mengembangkan usaha kita dan lain sebagainya. Dalam hidup ini kita banyak juga mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan, kesusahan-kesusahan yang Tuhan izinkan tentu punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama, kesulitan-kesulitan itu Tuhan izinkan, saudara, supaya kita tetap hidup dengan iman. Hidup bersandar kepada Tuhan, hidup dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan rasio kita, pemikiran kita, kepintaran kita. Kita juga tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita karena kita masih muda. Kita tidak mengandalkan keluarga kita. Kita tidak mengandalkan teman kita. Tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Sesulit apapun yang saudara alami, seberat apapun beban yang saudara hadapi, saudara, tetapi dalam perjalanan hidup ini, jangan buat yang lain yang menjadi sandaran kita. Tetapi biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berserah sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saya izinkan Tuhan yang menuntun perjalanan kita sampai kepada tujuan, supaya kita berhasil di dalam hidup. Jadi Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan ataupun kesusahan-kesusahan yang kita alami. Tujuan yang pertama, supaya kita tetap hidup dengan iman, hidup penuh dengan penyerahan kepada Tuhan, atau hidup mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan kesukaran-kesukaran ini kita alami, kesulitan-kesulitan atau kesusahan ini? Tuhan sedang melatih kita, membawa kita kepada kedewasaan. Sehingga kita menjadi jemaat yang betul-betul dewasa di dalam Tuhan. Di dalam kitab Ulangan, tetapi kita naik kepada pasalnya yang ke-32 dari ayat 9 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Nanti kita akan lihat, saudara. Kita perhatikan ayat demi ayat. Demikian dari ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi tetap Tuhan jaga ya.
Tuhan tetap pelihara sekalipun di padang gurun. Ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepak. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Nah, jadi dalam perjalanan di padang gurun itu Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi mereka. Ya, saudara. Sekalipun dalam keadaan sulit. Namun tujuan Tuhan yang kedua tadi adalah untuk melatih umatnya supaya umatnya itu betul-betul dewasa. Sampai digambarkan seperti Raja Wali. Kalau Raja Wali mempunyai sarang di tempat yang tinggi, apakah itu di dahan pohon yang tinggi, apakah itu secara di bukit batu yang tinggi. Lalu ketika anak-anaknya itu nanti sudah mulai bertumbuh, ya, mengarah kepada kedewasaan, saudara, tetapi anaknya itu belum bisa terbang. Nanti induk Raja Wali itu nanti akan merusak, membongkar, ya, dikatakan tadi menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Lalu ketika sarangnya itu digoyang-goyang, saudara, ya, ketika sarangnya itu dirusak, maka nanti anaknya itu akan jatuh. Ketika anaknya itu jatuh, justru disitulah nanti anaknya itu akan belajar terbang. Namun kalau anaknya itu belum bisa terbang, maka induk Raja Wali itu akan turun lalu menampung anaknya itu di atas sayapnya supaya jangan sampai jatuh dan mati. Nah, jadi digambarkan seperti induk Raja Wali yang sedang melatih anaknya untuk terbang, yang sedang melatih anaknya untuk anaknya itu bisa bertumbuh dewasa. Demikian Tuhan juga sedang melatih kita. Jadi perjalanan umat Tuhan itu di padang gurun, saudara, mengalami kesulitan, kesukaran. Tujuannya yang pertama-tama tadi, supaya kita hidup dengan iman, hidup berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tujuan yang kedua, Tuhan sedang melatih kita, supaya kita semakin bertumbuh dewasa, semakin kuat, sehingga kita bisa terbang tinggi dengan kekuatan kedua sayap. Seperti Raja Wali, kita bisa makin meningkat. Kita boleh terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita boleh terus semakin intim dengan Tuhan. Itu yang menjadi tujuannya. Kenapa Tuhan izinkan kesulitan? Untuk itu, sidang jemaat yang dikasih itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau dikatakan tadi, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ya sudah, dalam perjalanan hidup kita sudah dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan. Ada banyak hal yang kita alami. Ada banyak hal, pengalaman-pengalaman dalam hidup kita ini. Semua tentu punya tujuan. Supaya kita hidup dengan iman, supaya kita juga semakin bertumbuh dewasa. Maka apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan? Kitab Mazmur mengungkap. Saya kutip kitab Mazmur 105, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-7. Demikian firman. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukuman. Ya, ayat-ayat ini mengungkapkan supaya kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, bersyukur akan kebaikan Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu tadi disampaikan, apa yang harus kita lakukan, saudara, dalam tuntunan Tuhan, dalam hidup kita, di dalam perjalanan kita. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama-tama,
tetaplah bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri. Kebaikan Tuhan yang kita alami hari ini, kebaikan Tuhan yang kita alami kemarin, bahkan juga kebaikan Tuhan yang akan kita alami besok, kita tetap selalu syukuri, kita tetap selalu syukur. Perjalanan hidup yang sudah kita alami, saudara, selama ini dalam penyertaan Tuhan, walaupun mungkin ada banyak kesulitan-kesulitan, tetapi syukuri semuanya itu. Kita sudah menang, kita sudah lewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Ya sudah, kita sudah dilatih oleh Tuhan. Maka syukurilah segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah carilah Tuhan. Ya, carilah hadiratnya, carilah kehendaknya. Sudah, ini yang harus kita cari. Setiap hari kita mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari rencana Tuhan. Hari ini juga melalui firman-Nya, cari kehendak Tuhan, cari rencana Tuhan dalam hidup saudara, dalam nikah saudara, dalam hidup masa mudamu, sehingga engkau bisa mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan ialah ingat bahwasanya penghukuman Tuhan juga berlaku bagi setiap dosa, bagi setiap pelanggar. Tuhan tidak akan membiarkan lolos setiap orang-orang yang hidup dalam dosa, yang meninggalkan Tuhan, yang berpaling dari Tuhan, yang murtad daripada Tuhan. Tetapi penghukuman Tuhan itu akan berlaku. Karena itu tiga hal ini yang harus kita lakukan. Syukuri segala kebaikan-kebaikannya yang sudah kita alami, yang sudah berlalu, bahkan sampai pada hari ini. Carilah Tuhan, carilah kehendak, carilah hadirat, dan ingatlah penghukuman Tuhan tetap akan berlaku setiap orang yang hidup dalam dosa ataupun pelanggar. Kiranya hati kita limpah dengan syukur dan selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kita tetap berjalan dalam. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan jemaat yang ada. Haleluya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama. Kuasanya tak pernah berubah. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama. Kuasanya tak pernah berubah. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama. Kuasanya tak pernah berubah. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan
tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tiada